Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya F. Raja Rizky Ramadan dengan NIM digit terakhir 004 dari kelas manajemen 2024A. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas mata kuliah perilaku organisasi week 3 dengan topik peran persepsi dalam pengambilan keputusan dengan studi kasus pada perusahaan Traveloka. Sebelum masuk ke studi kasus, saya ingin menjelaskan dulu apa itu persepsi. Dalam konteks perilaku organisasi, persepsi adalah proses bagaimana seseorang menafsirkan informasi atau situasi yang ia hadapi. Yang menarik adalah persepsi itu belum tentu sama dengan kenyataan. Dua orang bisa melihat kejadian yang sama, tetapi memberikan makna yang berbeda. Contohnya sederhana, ketika perusahaan mengalami penurunan penjualan, ada manajer yang mempersepsikannya sebagai ancaman besar, tapi ada juga yang melihatnya sebagai peluang untuk evaluasi dan inovasi. Disinilah pentingnya persepsi dalam pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor individu, seperti pengalaman, motivasi, sikap, dan harapan. Kedua, faktor objek atau target yang diamati. Ketiga, faktor situasi, misalnya kondisi ekonomi, tekanan waktu, atau lingkungan kerja. Artinya, keputusan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang manajer memandang suatu kondisi. Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, lalu menentukan alternatif solusi, lalu mengevaluasi resiko, lalu memilih keputusan terbaik. Namun semua tahap ini dipengaruhi oleh persepsi. Jika seorang manajer mempersepsikan pasar sedang tumbuh, ia akan cenderung ekspansi. Tapi jika ia mempersepsikan pasar penuh resiko, ia mungkin memilih bertahan. Jadi persepsi itu seperti filter dalam berpikir. Masalahnya, kita masuk ke bias dalam persepsi. Nah, masalahnya persepsi tidak selalu objektif. Ada yang disebut bias. Beberapa bias yang sering terjadi, yang pertama yaitu halo effect, yaitu menilai seseorang hanya dari satu kesan. Lalu ada selective perspection, hanya melihat informasi yang mendukung opini kita. Lalu ada stereotyping, menggeneralisasi kelompok tertentu. Lalu ada confirmation bias, yaitu mencari data yang menguatkan keyakinan awal. Bias ini bisa membuat keputusan menjadi kurang rasional. Lalu kita masuk ke studi kasusnya yang saya ambil. Studi kasus yang saya ambil yaitu dari perusahaan Traveloka. Sekarang saya masuk ke studi kasus. Traveloka adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang awalnya hanya fokus pada pemesanan tiket pesawat dan hotel. Namun, seiring waktu, Traveloka berkembang menjadi platform lifestyle digital. Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa mereka melakukan ekspansi? Nah, jawabannya ada pada persepsi manajemen. Lalu kita mencoba analisis. Analisis kebenaran Traveloka. Manajemen Traveloka mempresentasikan bahwa konsumen ingin layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Tren digital lifestyle meningkat, pengguna lebih nyaman dengan sistem cashless dan pay later. Berdasarkan persepsi tersebut, Traveloka memutuskan untuk memperluas layanan ke tiket event, atraksi wisata,
asuransi perjalanan, fitur pay later. Keputusan ini bukan hanya berdasarkan data, tetapi juga berdasarkan bagaimana mereka menafsirkan tren pasar. Lalu kita masuk ke peran bias dalam kasus Traveloka ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, banyak banget dari awal kita mengetahui persepsi. Nah, jadi kita sekarang menselaraskan antara dari perusahaan Traveloka ini dengan peran bias dalam kasus yang saya ambil ini. Nah, dalam kasus ini bisa saja terjadi selective perspection, fokus pada data pertumbuhan digital. Lalu confirmation bias, lebih percaya pada data yang mendukung ekspansi. Namun, jika dikelola dengan analisis yang matang, persepsi bisa menjadi kekuatan strategis. Nah, lalu setelah kita mengetahui peran biasnya dari perusahaan ini, kita masuk ke dampak keputusannya nih. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yaitu diversifikasi pendapatan, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan, lalu juga memperkuat brand. Namun ada risikonya juga nih teman-teman. Beban operasional meningkat, lalu juga ketergantungan pada tren digital. Artinya, persepsi bisa membawa peluang sekaligus risiko. Nah, kesimpulannya nih, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan organisasi. Keputusan bukan hanya tentang data, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut dimaknai. Karena itu, manajer perlu menyadari adanya bias, melibatkan berbagai sudut pandang, dan tetap menggunakan analisis rasional agar keputusan lebih objektif. Dan juga saya ingin menekankan kembali bahwa dalam perilaku organisasi, persepsi bukan hanya proses psikologis biasa, tetapi merupakan faktor strategis yang sangat menentukan arah keputusan organisasi. Dari pembahasan yang saya sudah jelaskan, dapat kita pahami bahwa pertama, persepsi mempengaruhi bagaimana seseorang mendefinisikan masalah. Jika masalah sudah didefinisikan secara berbeda, maka solusi yang dipilih pun akan berbeda. Kedua, persepsi menentukan bagaimana individu menilai risiko dan peluang. Dalam kasus Traveloka, manajemen mempersepsikan perubahan tren digital sebagai peluang, bukan ancaman. Persepsi inilah yang akhirnya mendorong ekspansi layanan. Ketiga, persepsi juga tidak lepas dari bias. Bias seperti selective perspection dan confirmation bias bisa saja muncul dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menggunakan data yang objektif, melibatkan berbagai sudut pandang, serta melakukan evaluasi secara rasional agar keputusan tidak hanya didasarkan pada asumsi pribadi. Dari studi kasus Traveloka, kita bisa melihat bahwa persepsi yang dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan strategis yang mendorong inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Namun jika persepsi tidak dikontrol dan penuh bias, maka keputusan yang diambil bisa berisiko besar. Sebagai calon manajer atau pemimpin di masa depan, kita perlu menyadari bahwa keputusan yang kita ambil nanti tidak hanya dipengaruhi oleh fakta, tetapi juga oleh cara kita memaknai fakta tersebut. Maka dari itu, kemampuan berpikir kritis, objektif, dan terbuka terhadap sudut pandang lain menjadi sangat penting dalam dunia organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan, dan pengelolaan persepsi yang baik akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan strategis.
Demikian presentasi dari materi yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai peran persepsi dalam pengambilan keputusan studi case-nya Traveloka. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari perkataan saya. Saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.